Karena berdakwah itu bukanlah tentang bagaimana metode berceramah yang baik. Dakwah itu bukan hanya ceramah saja. Itu mau idho. Jadi dakwah itu bukan hanya bagaimana seseorang menyampaikan assalamualaikum, kemudian bukan hanya itu. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafidhahullah wa ra'ah, beliau menyimpulkan dakwah adalah mengajak orang yang lupa menjadi ingat, mengajak orang yang jauh semakin dekat kepada Allah dengan cara yang berbeda-beda, dengan media yang juga bermacam-macam, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, dan dilandasi dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Itu gambaran definisi dakwah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Jadi Habib Umar mengatakan, Al-Habib Umar bin Hafidh mengatakan, dakwah adalah mengajak orang yang jauh menjadi dekat, yang lupa menjadi ingat pada Allah dengan cara yang bermacam-macam, dengan media yang berbeda-beda, yang diniati ikhlas lillahi ta'ala, dan dilandasi dengan niat yang baik. Nah, semoga kita bisa ngelakuin itu. Maka dakwah diantaranya dakwah itu bisa lewat seperti ini, ceramah, pengajian. Pengajian pun macam-macam. Ada yang pengajiannya lewat kajian seperti ini. Ada yang pengajiannya itu tabligh akbar. Tapi semua punya muatan berbeda. Ada yang dakwah itu lewat keluar, mengunjungi beberapa tempat untuk mengajar di sana. Ya toh? Jadi misalnya satu rombongan, ayo kita berangkat ke satu tempat yang tampaknya di sana ini kurang pengertian tentang Islam, didatangi kemudian diberi dakwah, itu juga dakwah. Ada lagi yang dakwah yang sifatnya fardiyah, dakwah yang sifatnya itu sendiri-sendiri, gak berjamaah seperti ini. Seperti apa? Datang ke teman di warung kopi, duduk sama teman di warung kopi, kemudian teman mengatakan, Mas, hidup saya ini kok kelihatannya susah. Susah kenapa? Ya saya ini masalah ekonomi saya susah. Datang lagi yang lain, Mas saya ini kok susah. Mas bro, hidup saya ini kok susah mas bro. Kenapa? Jodoh saya ini tidak datang-datang. Terus dikatakan, oh ya kamu sabar. Kenapa kamu tidak berdoa saja kepada Allah? Saya sudah berdoa berkali-kali, belum diterima. Ya berarti doamu kurang. Coba saja kamu berdoa kepada Allah dan kamu sedekah ke anak yatim. Coba kamu sedekahkan ke anak yatim, niatkan supaya jodohmu segera datang. Oh gitu ya, itu kan dakwah itu. Tadi definisinya mengajak orang yang lupa menjadi ingat, yang jauh menjadi dekat. Ada orang yang suka maksiat, Mas, aku gitu, kok susah hidup saya ini, sering galau saya. Jangan sholat gimana? Konco ini, teman ini. Iya saya sholat ya kadang sehari 3 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang belas. Wah, cok ngono ta Mas. Ya dengan gaya yang baik. Jangan langsung qolat Allah Ta'ala, ngawur, ngelayu nanti tambah jauh. Waduh Mas, yang punya alam ini semua meminta kita untuk sholat sehari 5 kali. Tidak minta lebih, cuma 5 kali saja. Wis ojo sholat sunnah wis. Jangan sholat sunnah, jangan pakai wiritan, jangan pakai baju muslim, pakai celana, pakai kaos, sholat apa pokoknya. Lu gak apa-apa, lu gak apa-apa silakan. Pokoknya kamu wudhu sholat setelah itu gak usah wiritan wis, kerja lagi atau apa. Wis monggo. Kemudian ya wis akhirnya dilaksanakan. Kadang seperti itu tuh lebih masuk, itu namanya dakwah fardiyah, dakwah sendiri-sendiri, man to man. Dakwahnya man to man, bukan 3 on 3. Man to man, 1 lawan 1. Dengan cara yang enak, dengan cara yang baik, baik lewat langsung atau lewat HP atau lewat media yang lain. Ada dakwah seperti itu. Jadi berdua dengan anak, ketika anak itu kurang ajar ke orang lain, terus diberitahu, nak, kamu nggak boleh seperti itu. Rasulullah itu tidak pernah ngomong kasar ke orang lain.
Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah omongan-omongan yang halus. Kamu jangan ngomong kasar begitu. Itu kan dakwah itu namanya. Menyampaikan sesuatu yang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu bukan mengenai mengumpulkan berapa ratus orang, berapa ribu orang, kemudian disampaikan. Satu orang yang bisa kita ajak menuju kebaikan untuk hijrah dari kesesatan menuju kebaikan, itu bisa membawa ridho Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, seandainya satu orang, ini Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali ke Yaman, seandainya satu orang mendapat hidayah lewat kamu, itu lebih baik dari salah satu onta yang terbaik yang dimiliki oleh orang Arab. Lebih baik dari dunia dan isinya. Satu orang, gak usah 10, gak usah 1000, satu sudah manfaat. Juga ada dakwah lewat, kalau sekarang ini lewat HP, lewat internet dan lain sebagainya. Karena biasanya sekarang ini kalau lewat sosmed itu bedanya kita yang datang ke rumah-rumah orang-orang tersebut. Kalau sosmed itu kan begitu. Kita nulis sesuatu, kita buat video, kita buat catatan atau kita buat notes, dikirimkan ke HP, kemudian orang lain membaca. Kadang-kadang orang lain membaca, bisa jadi dia mendapatkan pengetahuan dari situ. Itu juga termasuk dakwah itu. Dan istimewanya kalau lewat sosmed, lewat HP ini, kita yang nyerang. Bukan kita nunggu, kita yang masuk ke rumah, bahkan ke HP orang. Sekarang orang lebih sering di HP daripada di pengajian. Dan orang yang lebih butuh untuk diperhatikan itu orang-orang yang backgroundnya tidak tertarik dengan agama awalnya. Begitu dia kepingin untuk kembali, ya nggak mungkin moro-moro tahu-tahu dia datang di hadir pengajian yang sudah terbiasa dengan ilmu dan lain sebagainya. Pasti tidak begitu. Sehingga dakwah dengan model apapun bisa dilakukan, termasuk lewat sosmed dan lain sebagainya. Juga dakwah dengan pakaian. Dakwah dengan pakaian. Seseorang yang berpakaian muslim berjalan di jalan, itu kan orang melihat tampak Islamnya. Orang berakhlak karimah, akhlakul karimah, itu adalah dakwah dengan akhlaknya. Orang yang tersenyum, maka dia ada dakwah dengan senyumnya, sehingga menunjukkan bahwa Islam itu baik. Itu termasuk dakwah. Semoga kita bisa termasuk di dalam orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu